Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 43, gigit aku lagi. Atau mungkin dia seharusnya mengatakan bahwa bukan dia yang berubah, melainkan dia yang menyembunyikan jati dirinya dan dia tidak pernah benar-benar memahaminya. Tatapan Ningxi tanpa sengaja tertuju pada bekas darah di punggung tangannya. Dia bertanya, Lu Tingqiao, apa yang terjadi dengan tanganmu? Lu Tingqiao melirik sekilas ke arah bekas gigitan itu, lalu menatapnya sambil tersenyum tipis. Bagaimana menurutmu? Ningxi menelan ludah, bekas gigi ini terlihat sedikit familiar. Ada sedikit pujian dalam ekspresi Lu Tingqiao, kelihatannya bagus sekali. Terima kasih atas pujiannya. Ningxi terbatuk sekali dan tersenyum canggung sebelum bertanya dengan hati-hati, aku yang melakukannya. Apakah menurutmu aku menjebakmu? Kau bisa menggigitku lagi untuk membandingkannya. Lu Tingqiao menyarankan, sebelum mengulurkan tangannya padanya. Ningxi melambaikan tangannya, malu, tidak perlu, sama sekali tidak perlu. Aku mengaku bahwa akulah pelakunya. Meskipun, apa yang terjadi tadi malam. Aku tidak ingat banyak hal setelah minum, aku hanya ingat bahwa aku memasuki kamar kecil, dan aku tidak dapat mengingat apapun setelah itu. Bagaimana aku bisa kembali ke sini? Kau pingsan di toilet wanita dan aku masuk untuk menggendongmu keluar. Kau menolak untuk pergi bersamaku dan bahkan menggigitku. Jawaban Lu Tingqiao sederhana dan ringkas. Ningxi tercengang, kau memasuki toilet wanita. Dia benar-benar telah melakukan dosa besar. Raja Iblis jahat telah berkorban terlalu banyak. Lalu mengapa aku tidur di mobil? Ningxi mengumpulkan cukup keberanian untuk bertanya. Karena kau menolak berpisah dengan kesayangan kecilmu. Lu Tingqiao menekankan dua kata, sayang kecil, dengan nada ringan. Ningxi melirik mobil yang sudah lama diidolakannya, dan langsung percaya pada apa yang dikatakan Lu Tingqiao. Maafkan aku telah merepotkanmu. Ningxi meminta maaf dengan lemah. Dia merasa sangat malu karena telah menyebabkan begitu banyak masalah padahal baru malam kedua dia menginap. Lu Tingqiao tidak mendengarkan perkataannya, tetapi melontarkan pertanyaan yang tampaknya tidak berhubungan, mengapa kamu minum begitu banyak tadi malam? Mendengar ini, ekspresi Ningxi berubah serius. Melihat perubahan ekspresinya yang tiba-tiba, binatang buas yang tertidur dalam hati Lu Tingqiao mulai gelisah. Ningxi tidak punya kebiasaan untuk berbagi kekhawatiran pribadinya dengan orang lain. Namun, rasanya sangat buruk untuk menyimpannya di dalam hatinya sehingga dia harus membagikannya. Dia bersandar tanpa tulang di kursinya dan mendongak untuk melihat tanaman hijau di atas kepalanya sambil bergumam, aku khawatir peranku sebagai Meng Changge hilang. Keheranan melintas di wajah Lu Tingqiao, mengapa? Karena perannya sebagai pemeran utama wanita pendukung hanya sedikit, aku tahu kau mungkin tidak mengerti perasaanku karena kau seorang CEO. Kau tidak tahu betapa kerasnya aku bekerja untuk hari ini, kau tidak tahu betapa bahagianya aku mendapatkan peran ini. Kalian semua tidak tahu. Saat dia berbicara, Ningxi tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menutupi matanya. Lu Tingqiao berasumsi bahwa dia telah kehilangan kendali atas Suyan dan tidak pernah menyangka bahwa penyebabnya adalah hal lain. Dia tidak marah pada Suyan. Sebaliknya, dia marah karena dia kehilangan peran itu. Kesuraman yang dirasakannya sepanjang malam langsung sirna dalam sekejap. Namun, melihat betapa sedihnya gadis itu, hatinya terasa sesak karena simpati. Bagaimana mungkin dia tidak tahu betapa pentingnya mimpinya itu bagi dirinya? Kalau tidak, mengapa ia tetap keras kepala dan terus mendaki ke atas selangkah demi selangkah meskipun tahu ada jalan pintas yang dapat diambilnya? Jangan bersedih, kau sudah melakukannya dengan sangat baik. Lu Tingqiao menggeser kepala gadis itu agar bersandar di dadanya. Jadi pelakunya bukanlah Suyan, tapi Ning Yaohua. Ning Yaohua adalah sponsor terbesar untuk film Land Under Heaven, dan dialah yang berhak memutuskan pemeran pada akhirnya. Tidak seorang pun boleh menindas gadisnya, bahkan ayahnya sendiri.